Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Kali ini kita mau bahas tentang aturan PKWT ya. Jadi aturan PKWT kali ini adalah versi draft RPP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, draft RPP ini bisa kalian download di situs undang-undang cipta kerja.go.id. Kalau nggak salah di situsnya punya Kementerian Koordinator Ekonomi kalau nggak salah. Nah, itu kalian bisa download di situ. Nah, kita kali ini mau bahas apa sih isi draft RPP-nya terkait aturan PKWT ya. Nah, ini saya sampaikan jadi di portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja di undang-undang.ciptakerja.go.id kalian bisa ambil dua RPP ya terkait klaster ketenagakerjaan, yaitu RPP tenaga kerja asing dan RPP PKWT alih daya waktu kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja. Nah, kalian bisa download di sana, kalian bisa baca-baca. Nah, sambil mungkin kalian download atau kalian baca-baca, ini kami sampaikan snapshot atau review isi draft RPP khusus tentang PKWT seperti apa ya. Nah, jadi ini saya sandingkan Undang-Undang 13 2003 dan Kepmenakertrans nomor Kep.100/Men/6 Romawi _2004 tentang PKWT dengan draft RPP dan Undang-Undang 11 2020 ya. Nah, kita mulai dari jenis pekerjaan ya. Antara draft RPP dengan aturan existing ada perbedaan. Yang pertama perbedaannya adalah di situ dijelaskan ada 1, 2, 3, 4 ya kalau untuk yang existing, sedangkan yang baru cuma ada 3. Satu jenis pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Nah, itu lari ke jenis PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, kemudian yang beda lagi adalah terkait dengan pembatasan ya. Di situ disebutkan kalau yang existing pasal 59 Undang-Undang 13, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Jadi ada pembatasan 3 tahun. Sedangkan di RPP batasan 3 tahun itu dihilangkan ya untuk jenis pekerjaan. Kemudian pembeda terkait pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, ini di pasal 3 Kemenakertrans diatur bahwa maksimum jangka waktunya 3 tahun dan dapat dilakukan pembaharuan 1 kali, maksimum 2 tahun. Sedangkan di pasal 6 draft RPP maksimum 5 tahun jangka waktunya, jadi berubah ya menjadi lebih panjang dan dapat diperpanjang 1 kali. Ya, diperpanjangannya cuma sekali dengan jangka waktu perpanjangan sesuai kesepakatan. Nah, ini yang menurut saya perlu dikritisi, artinya jangka waktu perpanjangan sesuai kesepakatan. Berarti apakah dimungkinkan perpanjangannya itu melebihi 5 tahun? Karena di situ adalah berdasarkan kesepakatan. Ya. Nah, itu yang harus mungkin nanti ada klarifikasi lah dari pemerintah, apakah itu dibolehkan atau tidak. Nah, kemudian terkait pekerjaan musiman ya, pekerjaan musiman di Permenakertrans itu maksimum jangka waktu 2 tahun dan hanya diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun perpanjangannya. Tidak dapat dilakukan pembaruan. Sedangkan di draft RPP sama maksimumnya bisa 5 tahun ya. Terus kemudian perpanjangannya kembali lagi 1 kali dengan jangka waktu perpanjangan sesuai kesepakatan. Nah, kemudian terkait dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan, kalau di Kemenakertrans itu maksimum jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 1 kali, tidak dapat dilakukan pembaruan juga. Di draft RPP masih sama ya, jangka waktunya 5 tahun dan dapat diperpanjang sekali dengan kesepakatan jangka waktunya. Kemudian, nah ini yang unik ya, pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara.
Nah, ini diaturnya kalau di Permenaker Trans maksimum 3 tahun, ya, dan dapat dilakukan pembaruan 1 kali maksimum 2 tahun. Cuman di draft RPP jangka waktunya tidak diatur, artinya bebas-bebas saja sesuai kesepakatan dan dapat dilakukan perpanjangan sampai pekerjaan selesai. Nah, itu yang menjadi pembeda. Jadi sekarang PKWT jangka waktunya bisa lebih panjang, perpanjangannya juga sesuai kesepakatan. Seperti itu. Kemudian yang baru adalah terkait uang kompensasi. Nah, kalau yang uang kompensasi kan kalau di existing yang diatur kalau dia berhenti sebelum masa kontrak selesai, pihak yang mengajukan berhenti membayar ganti rugi senilai upah yang belum dibayar sampai berakhirnya PKWT. Nah, itu masih sama aturan itu di pasal 16 draft RPP, hanya saja ada klausula tambahan. Yang pertama adalah kalau yang mengakhiri adalah pengusaha karena pekerja melanggar perjanjian, maka pengusaha cuma bayar 50% upahnya dari yang belum dibayar. Tapi kalau yang mengakhiri adalah pekerjanya karena pengusaha melakukan pelanggaran, pekerja cuma bayar separuhnya saja dari upah yang belum dibayar. Nah, itu yang membedakan. Terus kemudian kompensasi setelah selesai PKWT, dia sepanjang sudah bekerja 12 bulan berturut-turut berdasarkan PKWT dapat 1 kali upah. Kalau dia kurang dari 12 bulan, dihitungnya proporsional berdasarkan hitungan bulan. Kalau di atas 12 bulan, dihitungnya juga proporsional berdasarkan bulan. Nah, itulah yang menjadi pembeda isi PKWT menurut draft RPP turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.